Perkenalkan, nama saya Risma Indonesia dengan NIM 860397078 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Pokjar, Semarang. Di sini saya akan membahas tentang beberapa hal tentang filsafat ilmu. Yang pertama, bagaimana sih filsafat ilmu itu menguasai dan juga memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu dan pendidikan ini saling menguatkan satu sama yang lain, seperti dua teman yang tak terpisahkan. Filsafat ilmu mengawasi ilmu pendidikan lewat tiga sudut pandang. Pandangan yang utama adalah ontologi, memastikan keberadaan ilmu itu jelas dan juga nyata. Dan yang kedua, epistemologi, ini menjaga agar metode penelitiannya ilmiah dan juga benar. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu memperkuat nilai-nilai seperti etika dan manfaat sosial, sehingga nantinya ilmu pendidikan itu jadi lebih kuat dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan masalah pendidikan secara ilmiah. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan juga bernilai ini turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Ini bisa melalui dua hal. Yang pertama ada praktek nyata, yaitu pendidikan yang baik ini menyediakan data, pengalaman, dan kasus nyata untuk dapat diuji dan juga dikembangkan oleh filsafat ilmu. Dan yang kedua ada penguatan tubuh pengetahuan. Pendidikan yang sukses ini membuat filsafat ilmu lebih relevan, sehingga konsep-konsepnya seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologinya ini semakin matang dan juga berguna bagi alat analisis keilmuan. Tanpa pendidikan yang bermutu, filsafat ilmu itu hanya teori kosong. Sebaliknya, pendidikan memberi kekuatan agar filsafat ilmu itu dapat tumbuh dengan sehat. Oke, pembahasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu itu dapat disebut sebagai pisau analisis dari segi pandang ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan tentang pendidikan. Jadi gini teman-teman, filsafat ilmu itu seperti pisau bermata tiga yang tajam memotong masalah pendidikan. Mata yang pertama adalah ontologi. Ini menganalisis apa itu masalahnya. Mata kedua yaitu epistemologi, menyelidiki bagaimana agar tahu cara mendapat solusi yang tepat. Dan mata yang ketiga adalah aksiologinya, mengecek nilainya. Nah, pisau ini itu membuat analisis pendidikan ini menjadi lebih dalam, sistematis, dan juga solutif, sehingga pendidikan lebih kokoh dan juga kuat. Oke, pembahasan yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, ataupun proses pembelajaran. Nah, di sini saya ambil contoh dari proses pembelajarannya, di mana ada seorang guru yang mencoba untuk menggunakan filsafat ilmu itu untuk menganalisis kenapa sih siswa itu malas belajar. Nah, di situ ontologinya akan tanya, apa sih penyebabnya? Oh, ternyata udah temu nih, karena motivasinya rendah. Epistemologinya akan cari bukti lewat observasi, dan aksiologinya akan pilih nilai, misalnya pendekatan humanis. Lalu diterapkanlah diskusi kelompok untuk meningkatkan keterlibatan siswa, atau bisa juga dari permainan-permainan yang seru agar mereka itu tidak malas lagi untuk belajar.